mari buka Alkitab saudara. Ada satu ayat yang saya ingin share dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita baca di ayat yang ke-11. Ini adalah ayat yang sudah tidak asing lagi. Pengkhotbah pasal yang ketiga, kita baca di ayat yang ke-11. Ya, saya harap Anda ikuti karena satu ayat kita baca sama-sama. Lihat firman Tuhan berkata begini, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Mungkin beberapa di antara Anda berkata, Pak, saya udah hafal ayat ini. Puji Tuhan kalau hafal. Ya. Lihat firman Tuhan berkata begini, sama-sama, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Hari ini saya khotbah 2 bagian aja dari ayat yang kita baca ini. Yang pertama adalah begini, Tuhan itu yang membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan kalau saudara baca dalam terjemahan Indonesia sehari-hari berkata begini, ya, ia menentukan, Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Nah, dari ayat ini kita belajar begini, saudara. Sebenarnya dalam hidup ini tidak ada yang terjadi tiba-tiba. Seringkali kita berkata begini, Pak, tiba-tiba, Pak. Ya, tiba-tiba masalah datang, Pak. Ya kan? Ada orang berkata, Pak, tiba-tiba, Pak. Tiba-tiba, Pak, semua, Pak, terjadi, Pak. Tanpa kami duga, Pak, tiba-tiba. Ya, sebenarnya kita yang merasa tiba-tiba, tapi sebenarnya tidak ada yang terjadi tiba-tiba. Kenapa? Karena nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bahwa sebenarnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Anda perlu tahu bahwa semua yang terjadi sudah diatur dan Alkitab berkata semuanya akan jadi indah pada waktunya. Beberapa hari yang lalu, ya, tepatnya menjelang tahun baru, kita semua berduka karena saudara kita atau Nai dipanggil Tuhan. Saya kagetnya minta ampun karena tengah malam kami ditelepon, Nai udah dipanggil Tuhan. Bagi saya, kita merasa tiba-tiba, Pak. Ya mungkin pihak keluarga juga berkata, tiba-tiba, Pak. Ya. Dan mungkin ada juga berkata begini, Pak, saya kemarin tuh tiba-tiba dapat mujizat. Pak, saya kemarin tiba-tiba, Pak, diberkati Tuhan. Yang terakhir ini tolong bilang amin. Ya, tiba-tiba, Pak, ya, dapat salam tempel, Pak. Haleluya. Tiba-tiba. Tapi sebenarnya saya mau beritahu, tidak ada yang terjadi tiba-tiba. Kalau saudara baca, lihat dulu sama-sama di dalam Pengkhotbah, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama, lihat firman Tuhan berkata begini. Kisah Rasul pasal 2, ayat yang pertama berkata begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Ayat 2 baca sama-sama. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, kalau saudara perhatikan, ini adalah hari Pentakosta dan Alkitab berkata tiba-tiba, Alkitab berkata Roh Kudus turun. Nah, bagi kita itu tiba-tiba. Tapi kalau saudara lihat lagi ke belakang, sebenarnya tidak tiba-tiba. Karena ada proses-proses tertentu yang terjadi. Mereka berdoa selama 10 hari. Lalu kemudian Alkitab berkata pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-10. Tiba-tiba. Jadi saya mau tunjukkan bagian yang pertama begini. Tidak ada yang terjadi sebenarnya tiba-tiba. Bisa bilang amin? Karena itu kalau saudara hari ini shock dengan sesuatu yang tiba-tiba berubah. Pak, dulu Pak, penghasilan saya sekian, tiba-tiba Pak, anjlok Pak. Ya, mungkin Anda berkata, Pak, tiba-tiba Pak semua berubah. Pak, tiba-tiba suami saya dipanggil Tuhan, tiba-tiba istri saya dipanggil Tuhan, tiba-tiba Pak semuanya jadi tiba-tiba. Saya mau beritahu, tidak ada yang tiba-tiba. Katakan amin. Karena segala sesuatu terjadi sebenarnya bagian dari rencana Tuhan. Jadi sebenarnya kitanya kaget, Tuhan enggak. Nah, kenapa? Karena sebenarnya sekali lagi begini, Anda perlu yakini beberapa hal yang akan saya tunjukkan kepada saudara, bahwa sebenarnya Anda perlu tahu bahwa hidup kita ini selalu ada dalam rencana Tuhan. Oh, gak masih ngerti.
saudara harus yakini ya, hidupmu ada dalam rencana Tuhan. Karena itu Anda harus tahu betul bahwa apapun yang terjadi, tidak ada yang tiba-tiba, semua sudah masuk dalam rencana Tuhan. Nah, saya tidak akan bahas bagian yang begitu, yang pertama ini, tapi saya mau bahas bagian yang kedua. Kembali dalam itu, Kisah Rasul pasal yang Pengkhotbah pasal 3 tadi ayat 11 di bagian yang berikutnya dikatakan begini, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi apa salah? Tetapi Pengkhotbah 3 ayat 11, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saya pengen tunjukkan, baca sama-sama di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, dikatakan begini, ya. Ia memberikan kita keinginan untuk mengetahui hari depan, ya. Tetapi perhatikan kalimat ini, kita tidak sanggup mengerti perbuatan awal Allah dari awal sampai akhir. Nah, bagian yang kedua, kalau kita berkata kita ini tidak bisa ngerti perbuatan Allah, rencana Tuhan dari awal sampai pada akhir. Dan saya mau beritahu kebenarannya begini, saudara tahu apa yang kita anggap masalah sebenarnya itu awalnya atau penyebabnya adalah kita tidak tahu rencana Allah dari awal sampai akhir. Makanya kita hari ini berkata, Pak, saya dalam masalah. Sebenarnya apa yang kau bilang masalah, itu bukan masalah. Sebenarnya adalah ketidaktahuan kita akan apa yang Tuhan rencanakan dari awal sampai akhir. Karena kalau saudara lihat ke belakang, ada banyak hal yang kita dulu tidak mengerti, tapi hari ini menjadi berkat besar dalam hidup kita. Saya bisa dengarkan amin. Ada teman saya udah mau nikah, tapi kemudian tidak jadi nikah. Ya. Kenapa saudara tahu? Karena begini, bagi dia masalah. Ya. Bagi dia masalah, tapi kemudian hari dia mengerti satu hal, bahwa sebenarnya apa yang dia anggap masalah itu bukan masalah, tapi masalahnya adalah ketidaktahuan kita akan rencana Tuhan dari awal sampai akhir. Jadi kalau Anda hari ini, Pak, saya dalam masalah, sebenarnya Anda harus ngomong begini, Pak, saya nggak tahu rencana Tuhan dari awal sampai akhir. Bisa bilang amin. Kita ngontrak di Kahuripan, jujur secara manusia saya geluh, saudara. Kita 2 tahun sewa ruko, tiba-tiba boom, pandemi datang. Rukonya mangkrak, nggak kanggo, nggak kepake, betul? Eman-eman duitnya. Saya eman-eman, jemaat udah memberikan persembahan dan lain-lain, betul nggak? Eman-eman. Tapi sebenarnya apa yang saya anggap masalah waktu itu, apa yang saya sesali, apa yang saya anggap aduh kok kayak gini, sebenarnya masalahnya cuma satu, karena saya nggak tahu rencana Tuhan dari awal sampai akhir. Kalau seandainya Tuhan itu kasih tahu sama kita, ya, dari rencana lahir, lalu dikasih kita buku, baca ini kisah kehidupanmu dari awal sampai akhir. Saya mau tanya sama Anda, berapa banyak yang Anda langsung baca di akhirnya? Betul kan? Kalau misalnya itu 100 lembar halaman, dari Anda lahir, Tuhan kasih tahu ini loh, kamu akan ketemu dengan cowok ini, lalu itu akan jadi suamimu. Kamu akan nanti bisnis ini, lalu kemudian bisnismu mungkin hancur, tapi Tuhan bukain suatu bisnis yang baru, yang lebih hebat. Nanti kamu sakit, tapi Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Nanti kamu akan mengalami ini. Lalu saudara akan lihat pada akhirnya happy ending. Saya yakin Anda, apapun yang Anda hadapi hari ini, Anda rasa bersantai aja, betul nggak? Kenapa? Karena Anda udah tahu dari awal sampai akhir. Saya ini orang yang suka nonton film, yang senang dikasih spoiler, kasih tahu. Ada orang kan nggak senang, betul? Terus kok jadi cerita, aku belum nonton kok, betul nggak? Kok jadi cerita, akhirnya aku belum nonton. Kalau saya suka diceritain. Akhirnya gimana? Kenapa? Karena saya malas lihat, saudara tahu. Saudara tahu kadang-kadang sepanjang film misalnya lakonnya digebukin atau ikatan cinta aja misalnya. yang lagi tren atau apalah ya. Rasanya kan gemes, betul nggak? Wah, ini kok jahat ya, betul nggak? Orang ini kok kayak gini kelakuannya? Kok tega dia? Aduh, kok begini? Kalau saya lebih senang, makanya saya lihat apapun misalnya di Facebook, saya selalu pengen skip. Pengen langsung akhirnya apa? Betul nggak? Saya malas nunggu dari awal sampai akhir, malas saya. Ya.
Nah, seandainya Tuhan kasih tahu kita mati umur berapa, kita akan bangkit lagi di usia berapa, kita akan alami pertolongan kapan, kita alami apapun yang baik, saya yakin hari ini semua yang kita hadapi, kita santai, betul nggak? Betul nggak? Berapa banyak di antara Anda yang sudah stres mikirin masalah yang ternyata setelah kita stres mikir kau jalan keluar. Setelah itu ternyata tiba-tiba menurut kita Tuhan tolong. Tapi sebenarnya bukan tiba-tiba, karena sudah dari awal Tuhan sudah atur, tadi baca ya, Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Jadi kalau hari ini sekali lagi Anda bilang, Pak saya dalam masalah, Anda ganti bahasamu dan Anda bilang gini, Pak saya nggak tahu rencana Tuhan dari awal sampai akhir. Nah pertanyaannya begini, kenapa sih Tuhan nggak kasih tahu kita biar kita tenang, betul nggak? Mestinya Tuhan kasih tahu, ya siapa jodohku, betul nggak? Sehingga Anda tenang, betul nggak? Mestinya Tuhan kasih tahu dari awal biar kita siap-siap dong. Mestinya Tuhan kasih tahu dari awal sampai akhir biar kita tenang. Nah kenapa Tuhan tidak kasih tahu dari awal? Ya, bahwa semua masalah kita dari awal sampai akhir ada endingnya, semua berakhir bahagia. Kenapa Tuhan tidak kasih tahu? Di sini masalahnya. Nah, lihat sama-sama dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10. Ini ayat-ayat yang saya sampaikan, ayat-ayat yang sudah sederhana, yang kita sudah tahu. Lihat. Yeremia pasal 29 ayat 10 dan selanjutnya. Firman Tuhan berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun dari Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11 perhatikan. Sebab aku ini, perhatikan sama-sama, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Yang percaya katakan amin. Nah lihat, Tuhan tidak kasih tahu kita apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir, tapi Tuhan kasih tahu endingnya. Dia bilang begini, aku tahu rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi mendatangkan hari depan, besok yang penuh pengharapan. Karena itu sebenarnya begini saudara ya, kita nggak perlu tahu apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir, tapi sebenarnya Tuhan kasih tahu kita begini, Anda harus percaya satu, bahwa segala sesuatunya itu pasti mendatangkan kebaikan untuk hari depanmu yang penuh pengharapan. Karena itu hari ini coba saudara lihat ya, hari ini mungkin kita berkata, Pak, kenapa kita lahir di zaman corona ada, betul nggak? Pak, kenapa saya nggak lahir setelah corona aja, Pak, atau sebelum corona? Ya, kenapa mungkin Anda berkata, Pak, kenapa hari ini imbasnya dalam pekerjaan saya, dalam rumah tangga semuanya Pak terimbas? Kenapa Pak? Ya jawaban saya sederhana, karena kita tidak ngerti bahwa segala sesuatu, apapun yang terjadi, ujung-ujungnya, endingnya, semuanya mendatangkan kebaikan untuk hari depan kita. Karena itu hari ini, ya saya pengen ajak Anda lihat film lah. Bukan saya ngajak Anda nonton film, tapi saya tahu semua kita pernah nonton film kan. Kalau saudara nonton bioskop, nonton film, nonton apapun juga, lakonnya itu nggak pernah mati loh. Lihat ya, penjahatnya ditembak kupingnya mati, lakonnya ditembak perutnya, dadanya gak mati-mati, betul nggak? Bahkan ditembak kepalanya gak mati, ya. Musuhnya keserempet peluruan, gak kena, bahkan mati. Tapi lakonnya apapun yang terjadi gak mati-mati. Dan ini yang sebenarnya Tuhan pengen kita yakini, bahwa dari awal sampai akhir kita tidak perlu tahu, tapi yang perlu kita tahu, akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Ya. Mungkin apa yang saya sampaikan hari ini Anda berkata, gitu aku udah ngerti Pak. Loh, saya mau beritahu ya, semua apa yang Anda mengerti tidak ada gunanya kalau kecuali Anda bisa terapkan dalam kehidupan. Ya. Karena kebanyakan orang itu banyak ngertinya, tapi nggak bisa menerapkan dalam kehidupan. Ya, terbukti. Saya mau kasih contoh dalam Alkitab sebelum saya lanjut lagi baca. Kalau saudara baca misalnya dalam Bilangan 14
ya, ayat yang kedua. Bilangan 14 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Bilangan 14 ayat yang kedua, ya. Ya, firman Tuhan berkata begini. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata, perhatikan ini katanya, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Ya, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah, perhatikan ayat 3. Orang Israel berkata, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Kalau saudara baca Alkitab tahu konteksnya, maka saudara akan tahu waktu itu orang Israel disuruh mengintai tanah Kanaan, dan mereka dapati orang Kanaan itu raksasa-raksasa yang minggu lalu saya sudah sempat cerita, ya, di pasal 13-nya. Nah, ketika mereka lihat musuh mereka besar, ketika mereka lihat masalah mereka besar, mereka bilang, kenapa Tuhan bawa kami ke negeri ini? Kalau bahasa sekarang itu mungkin kita tidak akan ngomong seperti itu, tapi kita akan ngomong begini, kenapa Tuhan izinkan terjadi masalah ini? Ya kan? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Kalau Tuhan memang baik, kenapa dia izinkan terjadi? Kalau Tuhan memang baik, kenapa saya dalam masalah? Kalau Tuhan memang baik, kenapa Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidupku? Mungkin bahasa kita akan sama seperti orang Israel, tapi berbeda, ya, dalam aplikasinya. Sebenarnya karena begini, ya, kembali lagi karena begini. Selalu kita menilai hidup kita itu selalu yang kita lihat sekarang. Ya. Padahal Tuhan tadi bilang begini, aku tahu rancangan-rancangan kepadamu ada padaku, pada kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan. Baca sama-sama, hari depan yang penuh pengharapan. Karena itu kita selalu melihat dan menjudge sesuatu karena hari ini. Apa yang engkau judge hari ini, apa yang engkau lihat hari ini, apa yang kau adamu, yang kau hakimi hari ini, ya, saya mau beritahu kepada saudara, ini proses belum berakhir. Ini proses belum berakhir. Makanya orang Israel itu berkata begini, kita pulang aja. Tuhan memang rencananya gini, kasih kita masalah, kasih kita begini, kita pulang aja. Lalu saya beritahu, prosesnya belum berakhir. Nah, kita ini kadang-kadang kecewa karena sesuatu yang hari ini kita lihat, padahal engkau tidak tahu besok bisa terjadi perubahan. Bisa bilang amin. Besok kau nggak bakal tahu bahwa anakmu yang kau bilang, waduh mau jadi apa kau, malah jadi pendeta. Beberapa anak aku tolak dalam nama Tuhan Yesus, ojo sampai anak jadi pendeta. Beberapa mungkin berkata begitu. Beberapa orang mungkin berkata begini, maka aku lihat orang itu, loh saya beritahu kok salah, ya. Saya pernah dipanggil di sekolah. Waktu terima rapot, ya, acara terima rapot, gurunya anak saya ngomong begini, Pak, anak bapak ini nakal. Saya bilang sama gurunya, gak apa-apa, saya lebih nakal dulu. Saya lebih nakal dulu. Tapi ibu lihat gurunya, ibu lihat hari ini saya jadi pendeta. Karena kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan rencanakan dari awal sampai akhir. Bisa bilang amin. Ada orang yang kau hina-hina hari ini karena dia di bawah. Jangan salah loh. 5 tahun lagi dia di atas, kita nggak tahu. Amin. Hari ini mungkin kau berkata, Pak, saya bolak-balik dihina mertua saya, Pak. Mertua saya menyepol sampai aku, Pak. Anda nggak tahu tahun depan Anda jadi menantu kesayangan. Bisa bilang amin lebih keras. Karena semuanya masih jalan dalam proses. Bagian Anda itu harus yakin betul gini, Pak, aku nggak tahu dari awal sampai akhir, tapi aku tahu endingnya semuanya baik. Aku tahu akhirnya Tuhan mendatangkan kebaikan. Aku tahu akhirnya Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa untuk hidupku. Kadang-kadang kita orang tua khawatir tentang anak kita, mau jadi apa anak kita, ini mau kuliah masa pandemi kayak gini, aduh. Apalagi mungkin fresh graduate gitu kan, ya, yang baru lulus kok tepat lulus di masa pandemi, puji Tuhan. Ya kan? Lalu Anda berkata, aduh ya apa ini? Tapi saya beritahu kepada saudara,
semuanya akan baik-baik saja besok. Anda perlu yakini itu. Kenapa saudara tahu? Karena begini, kalau Anda yakini happy endingnya, berarti Anda percaya pribadi yang janji. Anda percaya pada pribadi yang berjanji. Kalau Anda percaya kepada pribadi yang janji, Anda akan bilang, everything's gonna be okay. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi pertanyaannya begini, Pak, saya tahu semuanya akan baik-baik aja, tapi kadang-kadang itu Pak, nyesek di dada. Kadang-kadang Pak, ya kita harus ngerti Pak, tapi pada waktu itu, aduh Pak. Nah, makanya kalau saudara baca, lihat sama-sama ya. Setelah Tuhan bicara dalam Yeremia 29, lihat dalam Yeremia 29 tadi, ayat yang ke-11, ayat 12, lihat. Yeremia 29, ayat 11-nya kan Tuhan bilang, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi lihat ayat 12, selanjutannya nih, Tuhan bilang apa di ayat 12? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan datang mendengarkanmu. Lalu ayat 13, perhatikan. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi ketika Tuhan selesai ngomong tentang rancangannya, tentang hari depan penuh pengharapan, dia lanjut, dia ngomong begini, apabila kamu berdoa. Kenapa Tuhan bicara tentang doa setelah dia bicara tentang pengharapan akan hari depan? Kenapa dia bicara tentang cari aku? Tentang pengharapan akan masa depan. Karena begini, saya beritahu ya, dengarkan baik-baik ya. Iman kita ini kadang bisa up and down, katakan amin. Saya hamba Tuhan, saudara pikir saya akan selalu kuat? Tanya istri saya, kalau saudara tanya istri saya akan istri saya kasih tahu bahwa saya bolak-balik hampir mutung pelayanan. Jadi kalau saudara berkata, oh Pak Ferdi kuat pendeta, oh dia nggak mungkin lah dia berapa pendeta. Saya mau kasih tahu cerita rahasia. Kalau ini keluarnya di sini jangan buat mana-mana ya, cukup keluarnya ditutup aja. Ya, loh, saya kadang-kadang mau nyerah loh. Ya. Tapi Tuhan ingatkan begini, kalau engkau sudah tahu hari depan penuh pengharapan, Tuhan bilang begini, bagianmu itu berdoa cari Tuhan. Kenapa? Karena begini, dengar baik. Kekuatan kita sebenarnya bukan hanya kekuatan berkata, oh aku percaya Tuhan, aku percaya. Bukan, kekuatanmu itu ada di hubunganmu dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Jadi saya bilang sama istri saya begini, ya istri saya tahu. Kalau kamu lihat saya lagi down, bilang begini, Pi, kamu ini lagi jauh dari Tuhan, dekat atau kembali dari Tuhan. Loh, mungkin Anda berkata gini, pendeta mana mungkin jauh dari Tuhan? Saya mau beritahu ya, jauh dekat dengan Tuhan itu bukan kegiatan doanya loh. Bukan. Ada orang tiap hari doa, tiap hari baca Alkitab. Saya lo tiap minggu khotbah. Kalau saya tiap minggu khotbah, berarti saya harus tiap minggu baca Alkitab. Tiap minggu belajar Alkitab, tiap minggu doa. Apa yang saya mau sampaikan untuk Anda. Tapi saya mau beritahu begini ya, semua kegiatan kita, dengarkan ini ya, semua kegiatan kita itu bukanlah gambaran kedekatan dengan Tuhan. Bukan. Tapi hubungan pribadimu dengan Tuhan lewat doamu secara pribadi dengan Tuhan. Makanya begini, saya mau beritahu ya, kalau engkau punya suami, tolong yang punya suami mendengar ya, biar suamimu tidak marah ya. Kalau suamimu ngamuk aja di rumah, marah-marah, nggak jelas di rumah nih, kau harus berdoa ngomong gini, tapi pelan-pelan. Kalau suami dikasih itu biasanya takut ngamuk, dong. Siapa sih jauh dari Tuhan? Kundumu. Kadang-kadang saudara tahu tanpa kita sadar, karena begini saudara, karena begini ya, kekuatan kita itu tidak ada apa-apanya tanpa kita nempel dengan Tuhan loh. Saya bisa nyatakan amin. Gak ada. Ya. Tapi yang saya tahu begini, kalau ada orang kuat dalam menghadapi apapun, saya cuma tahu satu gini, dia pasti punya relationship yang kuat dengan Tuhan. Kalau Anda punya relationship yang kuat dengan Tuhan, saya mau beritahu, balik dia apapun aku berkata, enggak, aku yakin kok Tuhan itu ngomong hari depan penuh pengharapan. Hari ini saya beritahu kepada Anda cuma dengar saya yang ngomong, tapi doamu secara pribadi dengan Tuhan
engkau akan dengar sendiri Tuhan yang ngomong kepadamu secara pribadi, aku punya masa depan untuk dirimu. Itu Tuhan sendiri. Makanya dia bicara tentang doa. Bahkan kalau saudara bicara, saudara, saya mau kasih contoh dalam Alkitab, ya. Dalam Bilangan 26. Dalam Bilangan 26 ayat 37. Bilangan 26 ayat 36 aja, kita baca ayat 36. Firman Tuhan berkata begini. Matius 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36 berkata begini. Ya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berjalan kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk apa? Untuk berdoa. Saya mau ingatkan ke saudara bahwa Yesus ketika dia ada di dunia ini, dia 100% manusia, ya. Kalau saudara belajar tentang kristologi, itu namanya ada pengosongan diri, ya. Jadi Yesus mengosongkan dirinya. Dia 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Jadi Yesus itu sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, kata Yesus padanya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kalau saudara baca Alkitab sampai 3 kali Yesus doa yang sama. Pertanyaannya begini, kenapa sih Yesus mesti doa begitu? Kenapa Yesus mesti berdoa sebelum dia naik ke salib, mesti ada di taman Getsemani? Alkitab tadi bilang bahwa hatinya sedih seperti mau mati rasanya. Dia berdoa bukan karena dia tidak yakin bahwa dia harus mati di atas kayu salib. Dia berdoa bukan karena dia ragu akan rencana Tuhan akan hidupnya sebagai orang atau sebagai Tuhan yang diutus menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib. Bukan. Tapi sebenarnya, dengarkan baik, sebagai manusia, dengar ya, sebagai manusia, Yesus 100% manusia, dia berdoa, pertama supaya kasih contoh kepada kita, tapi kedua, sebagai manusia biasa, dia seolah-olah memberitahu kepada kita, bahwa Yesus saja kekuatannya ada dalam doa. Bisa bilang amin. Yesus saja kekuatannya ada di dalam doa. Saya mau beritahu hari ini, Anda mau hadapi pandemi pakai cara apa coba? Caranya cuma yakin Tuhan itu baik. Bagaimana Anda bisa selalu yakin Tuhan baik? Anda doa. Karena kalau engkau doa, engkau diingatkan kembali sama Tuhan. Apapun yang terjadi, endingnya pasti baik. Apapun terjadi, endingnya pasti baik. Suatu hari saya baca sebuah quote di Instagram. Quote-nya berkata begini, apabila engkau dalam masalah dan engkau tidak punya jalan keluar untuk masalahmu, maka engkau keluarlah jalan-jalan. Lalu saya bilang sama anak saya, kita keluar jalan-jalan. Kenapa? Karena ada masalah yang kita tidak tahu jalan keluarnya. Tapi itu cuma bercandaan, betul nggak? Tapi hari ini saya mau bilang, kalau engkau ada masalah, engkau tidak tahu jalan keluarnya, doa. Saya bilang, doa. Berapa banyak yang tetap yakin hari ini doa bisa mengubah segala sesuatu. Ibu-ibu yang yakin doa bisa mengubah suamimu. Lagi makan sepi. Tadi segala sesuatu ya Pak, kecuali suamiku. Ibu doa angel Pak. Berapa banyak yang percaya doa bisa ubah istrimu Pak. Malah tahu nasi kami. Beberapa suami berkata, aku ngubah istriku gak usah didoain. Tak bentak dong, berubah deh. Terus langsung berubah. Gak usah tak doaku. Tak bentak berubah deh. Makanya dari dada yang amin. Tapi saya tahu bapak-bapak di sini semua suka berdoa. Amin. Kalau kau berhadapi anak-anakmu hari ini, saya beritahu orang tua, doa yang banyak untuk anak-anak kita. Karena doa bisa mengubah segala sesuatunya. Orang mungkin cap anak kita, wes anakmu, wes ono harapan anakmu, wes ujung-ujungnya ya kayak ngono anakmu.
Sopo saya ngomong, doa bisa mengubah segala sesuatunya. Pak, pekerjaanmu ya kayaknya ujung-ujungan tentangnya apa? Mati mari ini Pak. Wes. Tentangnya apa? Tentang itu ujung-ujungnya muat siar Pak. Lalu saya beritahu, doa bisa mengubah. Yang mati pun bisa dibangkitin Tuhan. Karena itu hari ini, apapun yang kau hadapi, hari ini bilang gini, ulang aku doa. Tak kencang nomane doaku Pak. Ya, ada orang berkata, Pak dulu Pak, waktu Delta menyerang, aku kencang Pak. Hari ini Omikron kita biasa ya Pak. Kalau engkau pernah doa waktu awal-awal, hari ini kencangin lagi doamu. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Dulu mari kita berdoa.